Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga selalu semangat menerima pembelajaran pagi ini. Ya, materi kita pagi ini adalah kitab tema 5, yaitu cuaca, subtema 2, perubahan cuaca pada pembelajaran 4, kelas 3. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, anak ibu dapat menemukan kata atau istilah khusus dari artikel. Yang kedua, anak ibu dapat menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, anak ibu dapat melakukan gerakan tiupan angin. Nah, perhatikan ya dan simak teksnya. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ya, perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Ya, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami ya istilah atau kata khusus yang kalian temukan. Nah, sekarang anak ibu baca artikel pertama ini, yaitu judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku Manusia. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung pun terdengar seperti pagi. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, artikel kedua yaitu tentang perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut, yaitu ISPA, dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Nah, perhatikan ya percakapannya. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah anak ibu menemukan atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Ya. Sekarang kita bercerita dulu. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2.
Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-temannya. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di aktivitas 1 dan 2? Sekarang ayo kita mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Anda perhatikan percakapannya. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu ya. Sekarang Udin dan teman-temannya memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-temannya bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini, mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Setelah itu kita menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah Ibu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Pasti pernah ya. Sekarang Ibu jawab ya, mengapa bersatu dalam keberagaman itu sangat penting. Sekarang kita akan beraktivitas. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang, udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk aktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Gerakan pertama, anak ibu bisa lihat, dan gerakan kedua, anak ibu bisa melakukannya nanti. Dan gerakan ketiga, anak ibu perhatikan dan anak ibu lakukan ya. Dan gerakan terakhirnya yaitu anak ibu bisa melakukannya dan mengamatinya nanti. Dan lakukan ya nak di rumah, dicobakan. Sekarang tugas kita yaitu tugas bahasa Indonesia kita, yaitu anak ibu diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini, yaitu mencari kata istilah khusus dari artikel pertama dan artikel kedua. Anak ibu bisa lihat buat di kolom tersebut. Tugas kita yang kedua yaitu PKN, di mana aktivitas Udin dan teman-teman sangat beragam. Pertanyaannya, mengapa bersatu dalam keberagaman itu sangat penting? Anak ibu jawab ya, dan tulis di buku latihan temamu. Mungkin sekian dulu ya pembelajaran kita pagi ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat